Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Mutiara Hafsari Hidayat dengan NIM 2306970. Di sini aku akan membawakan dakwah atau ceramah tentang ikhlas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Ikhlas merupakan salah satu sunnahnya. Oleh sebab itu, kita sebagai umat muslim senantiasa harus menaatinya. Ikhlas adalah amalan hati yang tingkatannya sangat tinggi. Berbeda dengan sabar, ikhlas akan terlihat setelah seseorang melakukan amalannya. Orang yang berikhlas dalam beramal adalah mereka yang seolah-olah tidak melakukan amalan itu. Ikhlas dapat dianalogikan seperti bekerja tanpa meminta upah. Saking tingginya amalan ini, orang yang telah beribadah belum tentu terhitung ikhlas karena masih mengharapkan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tingkatan tersebut sudah sangat tinggi dibandingkan dengan orang awam. Bukan berarti beramal dan mengharapkan surga serta takut terhadap neraka tidak baik. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa beramal mengharapkan surga hukumnya sah dan bagus serta berfaedah diterima amalannya. Sholat ya sholat saja, pergi ya pergi saja, makan ya makan saja. Begitu juga dengan ibadah. Ibadah ya ibadah saja tanpa memikirkan hal-hal lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang isinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Dari ayat tersebut kita dapat tahu bahwa derajat ikhlas itu sangat tinggi. Dengan ikhlas, semua orang dengan profesinya masing-masing telah menjadi sufi atau orang yang memiliki hati yang bersih. Jika kita terbiasa dengan ikhlas, maka kita tidak akan sombong dan ria, karena sifat sombong merupakan sifat setan. Dijelaskan juga dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai dengan 40 yang isinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyanahum ajmain ila ibadaka minhumul mukhlasin. Shadaqallahul azim, yang artinya iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-Mu yang terpilih di antara mereka. Orang yang ikhlas ibarat membersihkan beras di antara kerikil-kerikil atau batu-batu kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasak akan nikmat dimakan. Tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi digigit akan terasa kerikil atau batu-batu kecil. Demikianlah keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak terasa lelah, dan pengorbanan semuanya tidak terasa berat. Sebaliknya, amalan yang dilakukan dengan ria maka tidak akan terasa nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan kecewa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan sikap ria atau sombong supaya dapat pujian dari orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan amalan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu karena kita beribadah tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ingin dipuji oleh orang lain.
Imam Al-Ghazali mengatakan, semua manusia akan rusak kecuali orang yang berilmu, semua orang yang berilmu akan rusak kecuali yang mengamalkan ilmunya, semua manusia yang berilmu dan mengamalkan ilmunya akan rusak kecuali yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas pun masih dalam keadaan khawatir yang sangat besar. Dari ungkapan tersebut terlihat jelas bahwa ilmu dan amal akan sia-sia jika di dalamnya tidak ada rasa ikhlas. Ilmu dan amal tidak dapat dibanggakan. Bagaimana mau dibanggakan, sedangkan yang ikhlas saja masih dalam kekhawatiran yang sangat besar. Jadi mulai hari ini, mari kita tanamkan rasa ikhlas kemanapun kita pergi. Ingat, pesan Imam Al-Ghazali, sifat ikhlas memiliki prinsip dan hakikat. Jika sudah mencari-cari alasan, prinsip tersebut akan hilang. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!